Baik, teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siang hari ini kita bisa berjumpa kembali. Saya berharap teman-teman dan kita semuanya senantiasa bisa mensyukuri apapun keadaannya. Sekali lagi, apapun keadaannya kita memang harus mensyukuri, termasuk saya siang hari ini ya. Ngomong dewi kayak wong edan. Tapi sekali lagi, seluruhnya kita perlu untuk mensyukuri semua keadaan. Bisa jadi teman-teman hari ini sedang kuliah lalu mendapat gangguan atau apapun gitu aja, sudahlah pokoknya syukuri saja dengan sebaik-baiknya. Putri mungkin lagi kuliah atau ingin mengunduh sesuatu malah dijeluk karo mbahe gitu. Put, rene put, sini put gitu. Lalu dengan tergopoh-gopoh datang, ngopo ya kok suwe banget ora teko, anu ya mbah, kula lagi ngunduh file gitu. Kata Simbah dengan kepolosannya, mungkin dia akan mengatakan, ya wis kon kayak endang kayak diunduh gitu, kok ndak malah dintek kayak kancamu gitu. Dikiranya ngunduh file itu seperti halnya ngunduh film atau yang lainnya ya. Jadi baik teman-teman sekalian, inti utamanya mari kita senantiasa menikmati seluruh keadaan kita dalam situasi apapun, termasuk kuliah kita ini ya. Hari ini, siang hari ini kita akan bicara tentang menulis faktual. Mata kuliah kita akan bicara tentang pengertiannya, kita akan berbincang tentang cakupannya, sekaligus apa sih manfaat yang bisa kita peroleh, kenapa kita harus belajar tentang menulis ini. Teman-teman sekalian, sahabat sekalian, ketika kita belajar tentang menulis, bisa jadi teman-teman sudah mempelajari beberapa hal ya. Satu, ini bagian dari ragam-ragam menulis. Yang pertama adalah academic writing. Apa sih academic writing itu? Academic writing itu tulisan-tulisan yang ditujukan untuk akademik. Jadi tulisan-tulisan yang memang diarahkan untuk tujuan-tujuan akademik. Sifatnya itu akademik. Karena sifatnya akademik, biasanya dia sangat formal, baku, memenuhi kaidah-kaidah tertentu. Nah, itu bagian dari academic writing. Tesis, skripsi, disertasi, makalah, lalu jurnal. Nah, itu bagian dari academic writing. Mungkin teman-teman sudah mempelajari tentang academic writing ya. Nah, yang berikutnya apa saja ragam menulis itu selain academic writing? Yang kedua adalah creative writing, menulis kreatif ya, menulis kreatif. Ini bagian dari aktivitas menulis untuk menghasilkan karya-karya kreatif. Nah, itu namanya creative writing. Unsur kreativitas jauh lebih dominan dibandingkan dengan academic writing. Penulisan sastra termasuk di dalamnya ya. Jadi menulis puisi, menulis fiksi, cerita pendek, fiksi mini, novelet, novel, menulis naskah drama, skenario film, itu bagian dari creative writing. Nah, yang ketiga adalah factual writing. Ini yang akan kita pelajari. Fokus kita ada di factual writing. Nah, sebenarnya apa sih factual writing itu atau menulis faktual itu? Menulis faktual itu aktivitas menulis yang berbasis pada fakta. Jadi dasar utamanya adalah fakta. Kalau creative writing, dasar utamanya adalah imajinasi. Sementara kalau factual writing, dasar utamanya adalah fakta. Porsi untuk mengungkap fakta di dalam factual writing itu lebih dominan dibandingkan dengan porsi-porsi yang lainnya. Dibandingkan dengan unsur objektivitas, dibandingkan dengan unsur imajinasi di dalam creative writing, factual writing itu lebih mengedepankan pada sisi faktualitas, fakta-fakta. Apa saja contoh-contoh tentang factual writing itu? Nanti kita bicarakan satu persatu ya. Baik, teman-teman sekalian, lalu apa perbedaannya nih? Jadi apa sebenarnya perbedaan utama di sini? Teman-teman sekalian, academic writing itu tulisannya lebih objektif, logis, objektif, karena dia mengedepankan pada gagasan, pemikiran. Dia juga lebih terstruktur, lebih sistematis, gitu kan. Kalau teman-teman mencoba untuk melihat penulisan ilmiah, maka karakter-karakter ini akan kita temui di dalamnya. Baku, dia menggunakan ragam formal,
mengikuti selingkung-selingkung tertentu atau gaya-gaya tertentu. Nanti kalau misalnya menulis jurnal, antara satu jurnal dengan jurnal yang lainnya memiliki selingkung. Bagaimana cara menulis daftar pustaka itu ada selingkungnya sendiri antar satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Nah, begitu kita menulis academic writing, seluruh tata aturan itu harus kita ikuti. Lalu argumentatif dan facts in idea. Jadi ide, fakta itu di dalam ide. Maksudnya apa? Dominasinya itu adalah ide. Ide-ide itu harus didukung oleh fakta. Nah, itu academic writing. Nah, yang kedua adalah creative writing. Unsur dominannya ada pada imajinasi, kreativitas, daya hayal, daya imajinasi, itu lebih dominan pada creative writing. Kadang-kadang dia dominan juga untuk menggunakan bahasa figuratif. Yang berikutnya tidak disajikan secara formal sebagaimana di academic writing. Nah, itu creative writing. Nah, bagaimana halnya dengan factual writing? Sekali lagi, factual writing dominasinya adalah pada fakta. Yang dikedepankan adalah fakta. Tetapi apakah factual writing tidak ada ide sama sekali? Apakah seorang penulis faktual itu dia tidak menyampaikan ide? Iya, sebenarnya dia menyampaikan ide. Dia menyampaikan gagasannya, dia menyampaikan pemikirannya. Tetapi pemikiran itu disisipkan di dalam fakta. Makanya ide di dalam fakta, idea in the fact. Jadi fakta-fakta itu sebenarnya dirangkai dan dirajut untuk menyampaikan ide-ide tertentu. Agak sedikit berbeda ya dengan yang academic writing. Academic writing itu dominan di ide, lalu ide itu didukung dengan fakta-fakta. Sementara factual writing itu menyajikan fakta-fakta yang bisa jadi di dalamnya ada ide dari para penulis. Nah, itu perbedaan-perbedaan teman-teman sekalian yang bisa kita peroleh tuh dari academic writing, creative writing, dan factual writing. Saya terlalu cepat atau enggak? Kalau terlalu cepat ya mohon bersabar saja ya. Biasa, pokoknya dosen butuh menang. Nah, teman-teman sekalian, apa saja yang bisa kita bincangkan di factual writing itu? Jenis-jenisnya apa saja? Nanti kita akan belajar tentang ragam-ragam dari menulis faktual itu. Kita belajar tentang penceritaan kembali atau recount. Kita akan belajar tentang bagaimana menyusun laporan, report, bagaimana kita menulis prosedur, bagaimana menulis eksplanasi, bagaimana menulis eksposisi, pemaparan, bagaimana menulis deskripsi, berita lempang, feature. Nah, itu bagian-bagian dari ragam penulisan faktual. Tapi hampir keseluruhannya itu, kalau kita coba perhatikan, semuanya berbasis pada fakta, pada kenyataan. Baik penceritaan kembali, menyusun laporan, prosedur, dan sebagainya, semuanya didasarkan pada fakta. Jadi fakta jauh lebih dominan dibandingkan dengan yang lainnya. Kira-kira gitu ya. Nanti misalnya ya, kita belajar tentang bagaimana menceritakan kembali, penceritaan kembali, recount. Nah, jelas dia akan bercerita tentang peristiwa-peristiwa yang lalu. Meskipun nanti, teman-teman sekalian, kalau kita fokus di recount, nanti recount itu sendiri ada dua. Ada yang faktual, ada yang non-faktual. Tetapi kan fokus perkuliahan kita adalah yang faktual. Kalau yang non-faktual itu apa? Recount, tetapi yang non-faktual. Dia lebih cenderung nanti masuk ke creative writing. Sebenarnya masuknya ke creative writing ya. Recount, tetapi dia non-faktual. Artinya tidak didasarkan pada kenyataan. Dongeng, legenda, nah, itu bagian dari recount, tetapi dia bukan faktual. Kalau dia tidak faktual, berarti cenderungnya nggak mungkin masuk ke akademik, tapi dia memungkinkan dominannya nanti masuk ke creative writing atau penulisan kreatif. Misalnya prosedur, pentingkah? Oh, penting sebenarnya untuk kita pelajari, karena dalam hidup kita nanti kadang-kala kita dituntut untuk menjelaskan sesuatu. Nah,
bagaimana cara kita menjelaskan sesuatu itu teksnya adalah teks prosedur. Mungkin teman-teman suatu saat akan menulis bagaimana membaca puisi yang baik. Nah, teksnya adalah teks prosedur, teknik untuk menulisnya dengan teknik prosedur, dan seterusnya gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, itu beberapa ragam dari menulis faktual. Mudah-mudahan bisa untuk difahami. Dan sebenarnya ragamnya banyak sekali. Nah, masing-masing kita semestinya belajar untuk bisa. Teman-teman sekalian, meskipun tidak strict ya, sekali lagi kalau kita berhadapan dengan sebuah tulisan itu kita tidak strict. Buku-buku teknik misalnya, buku-buku keterampilan, dia akan lebih cenderung pada prosedur ini, teks prosedur, buku-buku keterampilan, buku-buku how to, bagaimana melakukan sesuatu, bagaimana beternak lele misalnya, bagaimana mengolah kopi, itu buku-buku how to, buku-buku how to. Nah, buku-buku how to itu cenderungnya kepada teks prosedur. Tetapi yang perlu untuk kita ingat, saya kok melihat meskipun buku itu cenderung dan dominan pada prosedur, dia juga membutuhkan gaya-gaya penulisan yang lain kan. Tidak mungkin dia akan prosedur terus. Kalau tulisan itu hanya prosedur semuanya, nggak menarik gitu, bikin orang menjadi jenuh. Makanya ada tulisan tentang bagaimana mengolah kopi, tetapi sekaligus juga ada tulisan-tulisan terkait dengan informasi bagaimana kopi itu diolah, bagaimana sejarah kopi, bagaimana kopi masuk ke Indonesia, dan seterusnya. Nah, itu tentu bukan teks prosedur. Dia bisa berupa feature. Dan itu yang menjadikan tulisan menjadi lebih kaya, lebih menarik untuk dibaca. Saya hanya ingin menekankan bahwa, oh ternyata kita perlu untuk bisa memiliki kemampuan menulis yang sangat beragam. Dan teman-teman bersyukur karena kita akan latihan bersama di situ ya. Baik. Terus, apa manfaatnya sekarang kalau kita belajar tentang menulis itu, terutama menulis faktual? Sahabat-sahabat sekalian, ini penting untuk kita bicarakan. Kenapa? Kadangkala kita menjadi tidak termotivasi untuk melakukan sesuatu, sebabnya karena kita tidak mengetahui manfaatnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk merumuskan apa saja sih manfaat ketika kita mengikuti perkuliahan ini, ketika kita belajar tentang menulis. Teman-teman sekalian, berapa banyak kita sering mempelajari sesuatu, tetapi tidak mengetahui ini manfaatnya untuk apa. Akibatnya, kita ogah-ogahan. Nah, sekarang kita perlu untuk mengetahui apa sih manfaatnya. Satu, ada manfaat finansial. Jadi menulis faktual itu memungkinkan kita untuk memperoleh manfaat finansial yang lebih. Caranya, kita bisa menulis buku dengan teknik-teknik menulis faktual. Dan buku-buku itu adalah buku-buku yang sangat diminati oleh publik. Nanti kita lihat satu persatu, contoh-contohnya, nanti saya berikan pada teman-teman semuanya. Yang kedua apa? Meningkatkan kemampuan dalam berbahasa dengan baik. Itu jelas. Orang berbicara dengan orang menulis itu berbeda. Sekali lagi, orang berbicara dengan orang menulis itu berbeda. Saya berbicara seperti ini, kalimatnya bisa tengglasur, bisa tidak tertata. Tetapi begitu kita menulis, secara otomatis kita itu diarahkan untuk terstruktur, baik dalam sisi berpikir, termasuk juga dalam hal menyusun kalimat. Jadi, meningkatkan kemampuan dalam berbahasa secara baik, itu kita peroleh dengan menulis. Makanya teman-teman coba perhatikan, mereka yang terbiasa menulis, kosakata mereka akan bertambah dengan baik, struktur kalimat yang mereka bikin juga akan jauh lebih bervariatif dibandingkan dengan teman-teman yang tidak terbiasa menulis. Maka menulislah. Kenapa? Karena itu meningkatkan kemampuan kita dalam bertutur dan berbahasa. Nah, ini kan sebenarnya bagian dari skill ya, karena bagian dari skill, kelihayan kita itu sangat dipengaruhi oleh seberapa besar kita praktek dan mencoba. Persis seperti halnya teman-teman latihan naik sepeda di awal-awal itu, wah sulitnya bukan main. Tetapi ternyata begitu kita sering menggunakan, kita sering memakai, kita sering melakukan, akhirnya kita lanyah dengan sendirinya.
kita menjadi lebih lihai dengan sendirinya, gitu kan ya. Myelin di dalam tubuh kita itu membantu kita untuk kita menjadi lebih menguasai. Nah, yang ketiga, teman-teman akan jauh lebih kreatif. Karena menulis itu meningkatkan kreativitas. Kok bisa begitu? Nah, iyalah, kita mengamati satu objek, lalu kita mencoba untuk menuangkannya dalam bentuk tulisan, kita pasti berpikir sudut pandang apa yang bisa untuk saya gunakan untuk menulis ini secara lebih menarik. Bagaimana kita menangkap satu fenomena, satu peristiwa, lalu kita tuturkan secara lebih menarik. Kita mikir betul gitu, bagaimana cara bertutur dan bercerita yang menarik gitu. Bukankah seringkali kita menemukan ada orang yang berhadapan dengan peristiwa yang sama, tetapi cara bertuturnya berbeda. Yang satu kalau cerita asik, nyenengke gitu. Yang satu marahi ngantuk, pokoknya layamu tuh layah ya, marahi arep turu ya ora iso, melek ya meremlek gitu. Jadi sekali lagi, menulis itu menumbuhkan kreativitas di dalam diri kita. Apalagi meningkatkan daya ingat, oh jelas. Coba perhatikan, saya menemukan dan membaca beberapa biografi tokoh-tokoh besar dalam sejarah Indonesia yang mereka tidak mengalami kepikunan sebagaimana yang lainnya. Salah satu di antaranya karena mereka rajin menulis. Salah satu di antaranya, mereka rajin membaca, mereka rajin menulis, dan mereka beraktivitas sampai masa-masa tuanya. Salah satu yang teman-teman patut untuk mengenali dan membaca, nanti juga bisa dilihat di YouTube, adalah Pak Rosian Anwar. Ini wartawan yang sangat senior. Beliau sudah meninggal, tetapi sampai usia begitu sangat sepuh, beliau memiliki daya ingatan yang luar biasa, ingatan sejarah yang luar biasa, ingatan peristiwa yang juga luar biasa. Kalau ada tokoh meninggal, dia akan menulis obituarinya. Kenangan-kenangan bersama dengan sang tokoh itu dia akan tuliskan, dan sekali lagi usia beliau sangat sepuh, tetapi ingatannya tajam, kemampuan menulisnya juga luar biasa, staminanya juga luar biasa. Nah, Pak Rosian Anwar, teman-teman perlu untuk mengetahui tokoh ini ya. Salah satu di antaranya, sekali lagi salah satu di antaranya. Itu contoh sederhana tentang bagaimana sebenarnya menulis itu meningkatkan daya ingat. Yang kelima, menjadikan lebih terorganisir. Nanti kita bicarakan di bagian berikutnya. Yang keenam, menjadikan emosi lebih sehat. Ini juga nanti kita bicarakan lebih lanjut ya. Baik, kita lihat apa sih manfaat finansial itu. Kok kelihatannya saya tertarik untuk menggedor teman-teman di bagian ini nih. Manfaat finansial. Nah, teman-teman sekalian, pernahkah Anda mengunjungi satu tempat? Begitu kita mengunjungi satu tempat, kita akan menemukan, oh ada hal yang menyenangkan gitu, ada keindahan yang luar biasa. Tetapi kita seringkali juga menemukan ada budaya-budaya tertentu yang asik untuk dikenali dan dibaca. Sayangnya, setiap kita itu mengunjungi satu tempat gitu, kita tidak pernah menuliskannya. Bahkan teman-teman mengunjungi kuliner tertentu saja, kadang-kadang kita itu nggak memiliki keinginan untuk menuliskannya kan. Anda mencicipi satu kuliner tertentu di Kulon Progo atau di Bantul, mengunjungi satu tempat tertentu di Gunung Kidul, ya sudah, kita nikmati itu sendiri gitu. Padahal sebenarnya kunjungan kita ke tempat-tempat tertentu, aktivitas kita mencicipi kuliner tertentu, itu layak untuk dituliskan. Menuliskan cerita perjalanan adalah salah satu bentuk tulisan faktual yang pada beberapa hal sangat diminati oleh banyak orang, dan itu sangat menarik gitu. Mari kita lihat ya, teman-teman sekalian, contoh-contoh buku-buku yang dihasilkan dari aktivitas dolan. Jadi dolan ya ora sekedar dolan, tetapi dolan yang menghasilkan sesuatu yang kreatif. Nah, itu diwadahi oleh tulisan faktual gitu, dan itu menghasilkan uang. Itu secara finansial dia menguntungkan. Tetapi tidak sekedar itu, sebenarnya spirit utamanya adalah bagaimana setiap kunjungan kita ke satu tempat, kehadiran kita di tempat lain, itu bisa kita bagi kepada
sesama. Itu yang lebih penting. Jadi menginspirasi orang lain, mendorong orang untuk jalan, mendorong orang untuk mengunjungi satu tempat, mendorong orang untuk melakukan traveling, mendorong orang untuk mengapresiasi apapun yang kita jumpai, tempat-tempat yang kita kunjungi, masakan-masakan yang kita cicipi. Oh, itu luar biasa. Itu bagian dari cara kita untuk mendokumentasikan apapun yang kita alami dan kita amati. Yuk kita lihat ya satu persatu ya, beberapa buku yang ditulis dengan gaya faktual. Nih, Meraba Indonesia, ekspedisi gila keliling Nusantara. Ini dilakukan oleh 2 orang, Ahmad Yunus dan Farid Gaban. Teman-teman sudah pernah baca buku ini? Sekali lagi, ini ditulis oleh Ahmad Yunus dan Farid Gaban, 2 wartawan yang dia mengelilingi Indonesia selama 1 tahun. Sekali lagi, selama 1 tahun. Nah, mereka menyebut perjalanan ini sebagai ekspedisi Zamrud Katulistiwa. Namanya keren ya, ekspedisi Zamrud Katulistiwa. Mereka datang ke Sumatera, mereka ke Kalimantan, mereka ke Sulawesi, mereka ke Papua, mereka ke Maluku, mereka singgah di Flores dengan naik motor itu, lalu mereka rekam seluruhnya, mereka foto, mereka amati kehidupan masyarakat itu, dan itu menarik, luar biasa. Jadi melalui ekspedisi yang dilakukan oleh Ahmad Yunus dan Farid Gaban itu, keduanya lalu mencatat realitas kehidupan dari penduduk di pulau-pulau terpencil di Indonesia itu. Mereka ke perbatasan Indonesia yang kadang-kala dilupakan oleh negara, ketemu dengan banyak orang, menyelami cara mereka berpikir, mencoba untuk membaca kebiasaan dan tradisi-tradisi mereka gitu. Nah, kekayaan alamnya mereka rekam gitu, ditulis, difoto, kadang-kala didokumentasikan. Lalu keseluruhannya itu, teman-teman sekalian, dikumpulkan dan dihimpun menjadi sebuah buku. Meraba Indonesia. Nah, Anda patut nih untuk membaca buku ini, menarik. Hanya itukah? Oh, enggak, ada banyak yang lain. Kita lihat. Ini buku yang ditulis oleh Mas Golagong, The Journey from Jakarta to Himalaya. Mas Golagong itu penulis, dia sastrawan, beliau cacat di usia kecil, tangan kirinya harus diamputasi karena satu peristiwa di masa kecilnya ya. Nah, Mas Golagong ini melakukan perjalanan ke Sarawak, Malaysia, Thailand, Laos, Myanmar, Bangladesh, Nepal, bahkan dia sampai ke Pakistan. Dia datangi tempat-tempat yang unik menurut dia. Dia datangi ladang opium di Laos, dia mengelana ke Bangladesh yang semrawut itu, lalu dia mencoba untuk menikmati keindahan Nepal, dia menyusuri sungai Gangga, dan keseluruhannya itu, teman-teman sekalian, dia tuliskan dalam buku ini. Jadi dia tuliskan dalam buku ini. Dia rekam melalui tulisan, diabadikan melalui foto-foto. Nah, ini buku factual writing. Tulisan-tulisan faktual yang didokumentasikan. Lalu dia bagikan kepada orang lain. Mungkin orang lain ada banyak yang belum ke Nepal kan, tetapi dari tulisan Mas Golagong mereka mengetahui sudut-sudut Nepal, mereka mengetahui tentang bagaimana Bangladesh, bagaimana Thailand, bagaimana tempat-tempat tertentu yang eksotik, sekaligus mungkin tidak pernah dikunjungi oleh banyak orang, gitu ya. Ini gaya-gaya begini ini beda tuh dengan gaya piknik sebagian kita di waktu sekolah itu ya, rombongan ngebis bareng, habis itu kita hanya mengunjungi tempat-tempat wisata, setelah itu kita pulang, nggak ada yang kita peroleh sama sekali itu. Jadi orang datang ke Jogja itu hanya datang ke Malioboro, datang ke tempat-tempat tertentu, mereka bahkan belum mengenali tentang tempat-tempat yang unik, tradisinya, kebiasaan orang Jogja seperti apa, tabiat-tabiat mereka seperti apa gitu. Nah, rupa-rupanya kunjungan-kunjungan kita ke beberapa tempat, menelisik kota-kotanya,
menyelami orang-orangnya, itu menjadi tulisan yang sangat menarik. Dan tulisan-tulisan seperti itu, kadang-kala tulisan-tulisan yang belum dijumpai, informasinya belum banyak dijumpai di internet. Nah, itu lebih menarik lagi. Nah, ini salah satu buku yang ditulis oleh Mas Golagong. Siapa Mas Golagong, teman-teman nanti bisa lihat, cari di internet. Anda sudah baca buku ini? The Naked Traveler, ditulis oleh Trinity. Ini serinya sudah banyak ya, serinya sudah banyak. Trinity menuliskan petualangannya dengan bahasa yang sangat ringan. Jadi tulisannya dengan bahasa yang sangat ringan. Bagaimana dia ke Tanzania, bagaimana dia menyelam di Wakatobi, bagaimana dia mancing ikan piranha di Sungai Amazon, bagaimana dia mengunjungi beberapa tempat-tempat tertentu. Nah, dia tuliskan di sini. Sekali lagi, banyak orang tidak atau belum berkesempatan mengunjungi tempat-tempat itu. Tetapi mereka menjadi tertarik gara-gara membaca buku. Nah, kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Ada banyak tempat-tempat di sekitaran kita, itu yang sebenarnya menarik. Tetapi kita jarang menuliskannya, sehingga orang juga tidak mengenalinya. Ada banyak kuliner-kuliner kita yang juga sangat menarik, tetapi kita jarang menuliskannya. Nah, ini contoh teman-teman sekalian, ada banyak buku-buku yang lainnya yang berkaitan dengan traveling, mengunjungi satu tempat, melakukan perjalanan tertentu, lalu dituliskan. Coba, sudah dolan, bermain ke satu tempat, menghasilkan buku. Nanti, kalau dia pulang, buku terbit, dia mendapatkan income dari tulisan-tulisan dia. Hasil income itu bisa digunakan untuk traveling lagi, nulis lagi. Begitu seterusnya gitu. Jadi, kenapa peluang-peluang seperti ini tidak teman-teman manfaatkan dengan sebaik-baiknya? Jangan biarkan kita belajar menulis faktual, tetapi hanya berhenti di situ saja. Tidak pernah menjadikannya sebagai kemampuan yang produktif. Baik, ini ya, yang pertama tadi ya, memberi manfaat finansial. Sekali lagi memberikan manfaat finansial. Tapi motifnya bukan sekedar itu ya, bukan sekedar finansialnya. Motif utamanya semestinya bagi kita adalah spirit untuk berbagi pada semua orang. Kalau Anda anak-anak daerah, spirit kita adalah memperkenalkan potensi daerah kita kepada orang lain. Nah, salah satu caranya adalah menguasai kemampuan menulis faktual itu dengan sebaik-baiknya. Ada tempat yang menarik, cara berceritanya buruk, menjadikan tempat itu menjadi nggak menarik. Ya kan? Itu persis seperti halnya ada tempat yang menarik, cara moto kita, cara mengambil gambar kita jelek juga itu hasilnya. Orang jadi tidak tertarik. Ada tempat yang biasa sebenarnya biasa-biasa saja, tetapi sudut pengambilan gambarannya menarik, orang menjadi bertanya-tanya dan ingin datang ke tempat itu gitu. Kenapa? Kemampuan untuk menyajikan itu penting. Sekali lagi, kemampuan untuk menyajikan itu penting. Nah, baik. Setiap sudut negeri ini sebenarnya layak untuk dikisahkan kepada semua orang. Dan itu tanggung jawab teman-teman semuanya. Kita semuanya punya kepedulian untuk menyajikan sudut-sudut terbaik negeri ini pada semua orang. Tapi kita perlu punya kompetensinya. Kompetensinya adalah, salah satu diantaranya adalah kemampuan menulis itu ya. Baik. Nah, yang berikutnya teman-teman sekalian, menulis itu perlu untuk kita sadari dia menyehatkan emosi kita. Dan ini sudah banyak diteliti. Peneliti pertama yang melakukan ini, salah satu diantaranya adalah James W. Pennebaker, seorang profesor psikologi dari Texas University, jadi Universitas Texas. Dia melakukan penelitian terkait dengan hubungan menulis dengan kesehatan. Kata Pennebaker, menulis tentang trauma, berarti sesuatu hal yang sangat mengganggu emosi dia di masa-masa lalu itu bisa menguntungkan karena ini bisa menjadi sarana seseorang untuk bisa menemukan makna dari peristiwa-peristiwa masa lalunya. Dan sekali lagi ini sudah diteliti. Salah satu eksperimen yang dilakukan oleh Pennebaker adalah ini ya, dia melakukan riset penelitian, eksperimen kecil-kecilan terhadap mahasiswa dia. Mereka diminta selama beberapa bulan
beberapa saat mereka diminta untuk menuliskan situasi dan peristiwa traumatik yang mereka alami, dan lebih dari 70% melaporkan setelah beberapa bulan menulis itu, mereka melaporkan bahwa menulis ternyata membantu mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sekaligus tentang peristiwa yang dialami. Nah, mereka menjadi secara emosi itu menjadi lebih sehat gitu. Jadi secara emosi itu menjadi lebih sehat. Nah, teman-teman sekalian, menulis itu kenapa menyehatkan? Bagaimana halnya dengan menyanyi misalnya? Bagaimana dengan aktivitas yang lainnya? Menyanyi itu bisa melakukan katarsis emosi, tetapi karena dia tidak mengaktifkan sisi kognisi seseorang, akibatnya secara emosional, emosinya itu mengalami katarsis, lega, plong, tetapi persoalannya masih tersisa. Nah, itu yang membedakan dengan menulis. Menulis itu dia mengalami katarsis secara emosi, tetapi kognisinya aktif. Karena kognisinya aktif, pada akhirnya mereka bisa melakukan self distancing, mengambil jarak antara dirinya dengan persoalan. Begitu dia mengambil jarak antara dirinya dengan persoalan, lama-kelamaan sisi kognisinya menjadi aktif, begitu aktif, dia mampu untuk menyelesaikan persoalannya. Dia mampu membaca secara lebih baik terhadap dirinya, sekaligus peristiwa yang dihadapi itu. Nah, bahasa sederhananya, pada akhirnya menulis itu bisa membantu seseorang untuk menemukan makna dirinya sekaligus makna terhadap peristiwa yang dialaminya, gitu ya. Nah, itu penelitiannya James Pennebaker, jadi ilmiah apa yang dilakukan. Sampai sekarang penelitian terkait dengan ini masih terus untuk dilakukan. Namanya expressive writing ya. Nanti teman-teman bisa mencari informasi terkait dengan itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya hal seperti ini tampak ya. Bagaimana hubungan antara menulis dengan emosi kita itu sangat terlihat betul gitu. Anda pernah bepergian atau teman-teman mendapatkan tugas yang begitu sangat banyak, menumpuk gitu, lalu akhirnya kita kemerungsung gitu, ya Allah tugasku oke banget gitu, banyak sekali, mana yang harus kita kerjakan itu bingung gitu. Bagaimana kita mengurainya? Salah satu diantaranya adalah menuliskan. Begitu kita mau bepergian, lalu kita daftar apa saja yang perlu untuk dibawa, barang-barang apa saja yang perlu untuk dipersiapkan, dokumen apa saja yang perlu untuk disiapkan, itu mengurangi seluruh beban emosi kita, mengurangi seluruh potensi kemerungsung kita itu. Begitu kita tuliskan daftar-daftar itu, baik tugas-tugas kita, apa yang perlu untuk kita bawa dan seterusnya itu mengurangi sisi kepanikan emosi kita. Lalu kita menjadi lebih lega, lebih tertata, kita bisa membuat prioritas yang lebih baik. Jadi teman-teman sekalian, ini contoh sederhana. Apa maknanya sebenarnya? Rupa-rupanya menulis itu memindahkan catatan mental kita ke dalam sehelai kertas. Itu kata Pennebaker ya. Sehingga seseorang menjadi jauh lebih lega. Gitu. Seseorang menjadi jauh lebih lega. Begitu kita menuliskan daftar yang akan kita kerjakan, tugas-tugas yang akan kita tuntaskan, itu menjadikan pikiran kita menjadi lebih bebas dan stres menjadi lebih berkurang. Nah, ini contoh sederhana saja yang sering kali kita alami, tapi kadang-kala luput untuk kita kenali bahwa ada hubungan antara menulis dengan emosi kita, dengan kesehatan emosi kita. Nah, kalau kita mendapatkan manfaat yang begitu sangat besar dari menulis, kenapa kita masih setengah hati untuk mempelajarinya? Jadi teman-teman sekalian, yang saya sampaikan sekedar bagian-bagian umum dari manfaat menulis ini, karena kita belajar secara daring ini, kalau terlalu lama saya jadi stres juga ini ngomong dewe gitu. Teman-teman juga akan capek. Nah, ini contoh manfaat-manfaat dari secara psikologis dari menulis ya. Coping with emotion actively. Menulis itu mampu untuk dijadikan sebagai coping terhadap emosi-emosi kita secara aktif,
merekonstruksi pengalaman negatif ke dalam bentuk narasi, dan itu memudahkan seseorang untuk mengambil jarak. Coba perhatikan teman-teman, begitu kita mengalami benturan persoalan di awal dengan sebuah peristiwa itu, rasanya kita geramnya luar biasa. Tapi lama-kelamaan kita menjadi lebih bisa mengendalikan emosi kita. Begitu ada self distancing. Ketika kita bisa mengambil jarak antara emosi kita dengan peristiwa. Nah, menulis itu mengajari kita begitu. Dan seterusnya. Baik, teman-teman sekalian, kira-kira itu ya beberapa poin-poin penting yang saya sampaikan siang hari ini. Mudah-mudahan membantu kita untuk mengenali menulis faktual. Ini bagian dari, sekali lagi, bagian dari pengenalan kita terhadap menulis faktual lebih awal, sekaligus memetakan manfaat-manfaat yang bisa kita peroleh dari menulis faktual ini. Terima kasih atas kebersamaannya siang hari ini. Jaga terus kesehatan teman-teman semuanya. Salam saya untuk seluruh keluarga di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya.